Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Pak Fadli Zil Ikrom MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Seni Rupa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Firqatun Najiyah dengan nomor induk mahasiswa 20135 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Baiklah, pada media pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis karya seni rupa. Karya seni rupa yang sering dijumpai di dalam kehidupan sehari-hari sangat beragam. Bagian ini berupaya menjelaskan karya seni rupa yang beragam tersebut dengan mengklasifikasikannya berdasarkan wujud, fungsi, teknik, dan sikap batin penciptanya. A. Jenis karya seni rupa menurut wujudnya. 1. Karya seni rupa dua dimensi. Karya seni rupa dua dimensi atau dwimatra, yaitu karya seni rupa yang hanya dapat dinikmati dari satu arah, yaitu dari arah depan karena hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Karya seni rupa yang termasuk golongan ini misalnya lukisan, gambar, foto, tenunan, dan batik. Contoh karya seni rupa dua dimensi. Yang pertama, seni ilustrasi yang berjudul Pergulatan karya Salamun Kaulan. Yang kedua, seni lukis dengan judul Raja Putih sebagai ajakan untuk berlaku suci karya Hajar Pamadhi. Selanjutnya, dua karya seni rupa tiga dimensi. Karya seni rupa tiga dimensi atau trimatra, yaitu karya seni rupa yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, atau dengan kata lain, memiliki kedalaman, volume, atau gempa, di samping panjang dan lebar, sehingga wujudnya dapat dinikmati dari berbagai arah. Karya seni rupa yang termasukkan golongan ini seperti patung, bangunan, boneka, dan aneka jenis desain produk. Contoh karya seni rupa tiga dimensi. Seni patung karya Henry Moore, Wikicommon, Andre Dung. Yang kedua, desain produk berupa sepatu, Pika by Steve. Yang ketiga, karya seni rupa empat dimensi. Karya seni rupa empat dimensi atau biasa pula disebut seni rupa berbasis waktu, time-based art, merupakan fenomena baru dalam dunia seni rupa yang mencakupi 1. Seni rupa video. Karya seni rupa yang ditampilkan dalam bentuk video yang menghadirkan gerak dan bunyi. Karya tersebut dapat ditampilkan pada layar monitor, tetapi juga dapat diproyeksikan dengan menggunakan media cahaya ke tembok atau dinding. Yang kedua, seni rupa pertunjukan atau happening yang melibatkan perupa yang sedang beraksi. Aksi sang perupa direkam dalam foto atau video, tetapi aksi sang perupa tersebut merupakan karya seni rupa itu sendiri. Yang ketiga, seni rupa media baru yang bersifat interaktif, seperti seni rupa digital, animasi komputer, robotika yang dimanfaatkan oleh perupa untuk mengeksplorasi potensi dari teknologi baru tersebut. Nah, di samping itu karya seni rupa empat dimensi. Karya seni rupa empat dimensi berupa instalasi video dengan judul Stasiun Observasi dari Pinggir karya David Pollicer. Nah, selanjutnya, B. Jenis karya seni rupa menurut fungsinya. Berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dapat dibedakan atas karya seni rupa murni, fine art, dan karya seni rupa terapan, applied art. 1. Karya seni rupa murni, fine art. Karya seni rupa murni adalah
karya seni rupa yang dibuat semata-mata dengan niat untuk memenuhi kebutuhan, mengekspresikan rasa indah atau rasa estetis, tidak dimaksudkan untuk memenuhi kegunaan atau fungsi yang bersifat praktis. Contoh karya seni rupa yang termasukkan golongan ini adalah lukisan, patung, tapestri, atau karya seni rupa lainnya yang dihasilkan oleh seniman semata-mata dimaksudkan sebagai ekspresi estetik. Inilah seni rupa muncul untuk pertama kalinya di Eropa pada masa Renaissance, yang kemudian identik dengan seni tinggi untuk membedakannya dengan seni rendah yang diperuntukkan bagi seni terapan. Contoh seni rupa murni. Yang pertama, patung dua kepala kuda yang terbaut dari baja setinggi 30 meter dengan judul The Kelpis. Yang kedua, seni grafis litografi karya Willem de Kooning. Kedua, karya seni rupa terapan applied art. Karya seni rupa terapan adalah karya seni rupa yang dibuat dengan maksud untuk memenuhi fungsi atau kegunaan tertentu yang bersifat praktis. Aspek kegunaan sebagai faktor utama mendasari pembuatan karya seni jenis ini. Artinya, karya seni rupa ini lahir karena didorong oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan praktis dalam rangka memudahkan dan memberi kenyamanan bagi manusia dalam kehidupannya. Di dalam upaya memenuhi kebutuhan yang bersifat praktis tersebut, manusia ingin pula terpuaskan cita rasa estetiknya, sehingga proses mewujudkannya diupayakan agar karya tersebut menarik dipandang. Oleh karena itu, aspek estetik atau keindahan karya tersebut juga menjadi hal penting yang perlu dipertimbangkan dan dipenuhi dalam proses pembuatannya. Karya seni rupa yang termasuk dalam golongan ini pada umumnya berupa karya desain atau karya seni kriya dalam bentuk dua dimensi, misalnya poster, spanduk, baliho atau billboard, brosur, kulit buku, dan logo. Dalam bentuk tiga dimensi, misalnya perabot, peralatan, kendaraan, dan arsitektur. Contoh karya seni rupa terapan. Yang pertama, karya desain interior untuk memperindah ruangan, Wicomon Edona Skill. Dan yang kedua, desain poster Pikabai, Kolindop. Dan yang ketiga, desain kursi, Pikabai. C. Jenis karya seni rupa menurut teknik pembuatannya. Berdasarkan teknik pembuatannya, karya seni rupa dapat dibedakan antara lain seni rupa yang dibuat dengan memberi goresan atau sapuan warna, mencetak, mengukir, mengayam atau tenun, menyulam, menempel, membentuk atau mengkonstruksi, merangkai, menyimpul, dan membatik. 1. Karya seni rupa yang dibuat dengan teknik goresan atau sapuan warna. Karya seni rupa yang dibuat dengan teknik goresan atau sapuan warna dapat berupa gambar atau lukisan. Dalam perkembangannya, gambar dan lukisan adalah dua jenis karya seni rupa dua dimensi yang sulit dibedakan karena keduanya berupa goresan warna yang dibuat secara sadar dan melibatkan pengalaman rasa indah pada permukaan bidang. Ditinjau dari aspek teknis, gambar biasanya didominasi oleh goresan linier, seperti yang dihasilkan oleh pensil, pena, atau marker. Sedangkan lukisan ditandai dengan pengecatan yang menggunakan alat semacam kuas. Penggunaan istilah gambar dan lukisan merupakan pengaruh dari bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris, karya yang didominasi oleh goresan garis disebut drawing,
sedangkan karya yang didominasi oleh pengecatan dengan sapuan lebar disebut painting. Pembedaan berdasarkan aspek teknis tersebut pada kenyataannya tidak dilakukan secara kaku, oleh karena tidak jarang karya yang disebut gambar pemanfaatnya teknik pengecatan dan karya yang disebut lukisan didominasi goresan berupa garis. Demikian pula sebaliknya, lukisan yang semula dimaknai sebagai efek dari sapuan kuas juga mengalami pergeseran. Tidak jarang karya yang disebut seni lukis dibuat dengan teknik semprot atau tempelan dengan bahan yang bervariasi. A. Seni gambar. Seni gambar atau biasa disingkat gambar saja, terdiri atas beberapa jenis sesuai dengan karakternya yang spesifik. Berikut ini diuraikan beberapa jenis di antaranya. 1. Gambar bentuk. Gambar bentuk adalah jenis gambar yang dibuat dengan prinsip yang menempatkan penggambar seolah-olah berfungsi sebagai pemotret yang berupaya memindahkan objek, sebuah atau sekelompok benda, ke bidang gambar persis seperti yang ia amati secara langsung. Bentuk objek, karya material objek, dan efek cahaya pada objek diupayakan ditangkap oleh penggambar sehingga gambar yang dihasilkan benar-benar menyerupai objek asli yang diamati. Objek gambar bentuk pada umumnya berupa alam benda. Benda tidak bergerak atau mati. Gambar jenis ini dalam ilmu seni rupa dikenal sebagai istilah gambar still life. Contoh karya gambar bentuk. Nah, di samping itu adalah karya Yvonne Paul. Selanjutnya, gambar model. Gambar model adalah gambar yang menampilkan sosok makhluk hidup, terutama manusia, sebagai objek. Prinsip penggambaran objeknya sama dengan menggambar bentuk, yakni berusaha menggambarkan objek 3 dimensi pada bidang gambar sesuai penglihatan. Perbedaan utama gambar model dengan gambar bentuk terletak pada objeknya. Gambar bentuk objeknya benda mati, sedangkan gambar model objeknya manusia. Manusia yang digambarkan disebut model. Ada model yang profesional, yakni orang yang mengkhususkan dirinya untuk dijadikan objek gambar, lukisan, atau foto yang memperoleh penghasilan atas kesediaannya itu. Model profesional seperti ini tentu perlu memiliki pengetahuan tentang bagaimana menjadi objek yang sesuai dengan keinginan penggambar, pelukis, atau fotografer. Selain itu, ada pula orang yang mewakili model karena menginginkan dirinya untuk digambar, dilukis, atau difoto secara artistik. Contoh gambar model yang pertama yaitu gambar model dengan penonjolan pada anatomi yang dikenal pula dengan istilah figure drawing. Wikisomon welcome. Dan yang kedua, gambar model dengan berpakaian pikabai. Ketiga yaitu gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi atau biasa disingkat ilustrasi saja, dalam pengertian yang luas diartikan sebagai gambar yang menjelaskan atau menceritakan
Pengertian ini dapat meliputi gambar di dinding gua yang dibuat pada zaman prasejarah hingga gambar komik yang dibuat saat ini. Dalam pengertian yang lebih sempit, ilustrasi adalah gambar yang secara khusus dibuat untuk menyertai teks seperti pada buku atau iklan untuk menguatkan pengaruh teks tersebut. Akan tetapi, perkembangan dunia ilustrasi yang semakin gencar dewasa ini menyebabkannya sulit lagi dibuatkan. Definisi yang dapat mencakup seluruh jenis ilustrasi yang ada. Ilustrasi tidak lagi hanya berupa gambar yang dibuat untuk menyertai teks. Demikian pula ilustrasi tidak lagi hanya terbatas diwujudkan dalam bentuk gambar pada bidang dua dimensi, tetapi juga pada bidang dimensi seperti yang terlihat pada ilustrasi pop-up pada buku bacaan anak-anak. Berdasarkan makna luas ilustrasi, karya ilustrasi dapat digolongkan atas beberapa jenis, di antaranya ilustrasi karya iptek, scientific illustration, ilustrasi cerita, story illustration, ilustrasi editorial, ilustrasi karikatur, ilustrasi kolom, ilustrasi kartun, dan ilustrasi lainnya. Ilustrasi karya iptek yaitu gambar ilustrasi yang dibuat untuk menjelaskan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu ilustrasi cerita yang biasa pula disebut ilustrasi naratif, yaitu gambar ilustrasi yang mengandung suatu cerita. Ilustrasi cerita dapat berupa rangkaian gambar atau komik atau cergam, atau gambar tunggal yang menceritakan sebuah adegan. Ilustrasi cerita dapat disertai teks seperti pada komik, menyertai teks seperti ilustrasi yang menyertai cerpen, dan dapat berdiri sendiri tanpa teks. Contoh ilustrasi cerita. Nah, yang pertama ini ilustrasi yang memperlihatkan adegan perang dalam rangka merebut kemerdekaan Republik Indonesia yang menyertai teks cerpen karya Aryo Sunario, Semarang. Dan yang kedua, ilustrasi komik yang disertai teks karya Salamun Kaulan, Surabaya. Selanjutnya, ilustrasi editorial merupakan ilustrasi yang menggambarkan opini tentang suatu isu sosial politik. Ilustrasi editorial lazimnya tampil pada surat kabar atau majalah, berupa ilustrasi yang mendampingi esai politik atau kolom. Ilustrasi politik dapat pula berupa karikatur. Ilustrasi karikatur menarik perhatian publik karena mengangkat isu sosial politik yang sedang hangat diperbincangkan. Isu yang diangkat digambarkan secara berlebih-lebihan, termasuk tokoh yang relevan dengan isu tersebut. Karena sifatnya yang melebih-lebihkan, maka karikatur terkesan provokatif tetapi lucu. Nah, di samping itu adalah sebuah contoh karikatur yang mengangkat tema pertemuan antara budaya global dengan budaya lokal Indonesia dari karya Sofyan Salam.
Selanjutnya, ilustrasi kartun yaitu gambar adegan, peristiwa, atau perilaku yang mengundang senyuman karena lucu. Istilah kartun berasal dari bahasa Latin kartun yang berarti gambar lucu. Dalam perkembangannya, kartun kemudian menjadi beberapa kategori seperti political cartoon atau kartun politik yang di Indonesia lebih dikenal sebagai gambar karikatur, dan gag kartun, kartun sekedar melucu. Di Indonesia, pengertian kartun sering dikacaukan dengan karikatur. Kartun adalah sebuah gambar yang lebih menonjolkan kelucuan pada aspek tindakan atau perbuatan, omongan, atau sebuah keadaan. Oleh karena itu, kartun biasa disebut comedy of manner atau komedi tingkah laku. Nah, di samping itu adalah contoh ilustrasi. Karya ilustrasi kartun yang bertujuan untuk sekedar menghibur. Karya Sofyan Salam. Selanjutnya, ilustrasi jenis lainnya masih amat beragam, seperti ilustrasi untuk perangko, kartu pos, kalender, kartu ucapan selamat, baju kaos, tas belanjaan, dan kemasan. Berbagai jenis gambar ilustrasi ini perlu dikemukakan, meskipun tidak diuraikan secara khusus untuk menunjukkan begitu luasnya cakupan gambar ilustrasi. 4. Gambar proyeksi dan perspektif. Gambar proyeksi dan gambar perspektif dikategorikan sebagai gambar teknik konstruktif oleh karena sifatnya yang sangat teknis matematis dalam kaitannya dengan perencanaan yang dilakukan di dunia insiuran dan desain. Gambar proyeksi dan perspektif diajarkan di sekolah untuk membangun pemahaman siswa tentang dasar-dasar dalam membuat desain atau perencanaan. Selanjutnya, gambar proyeksi merupakan gambar yang dimaksudkan untuk memetakan benda tiga dimensi ke bidang datar dengan cara memproyeksikan sisi dari benda tiga dimensi tersebut. Hasil proyeksi memberi informasi tentang bentuk dan ukuran dari sisi benda tiga dimensi yang diproyeksikan sehingga menjadi dasar dalam perancangan. Agar tidak terjadi salah tafsir dalam membaca hasil proyeksi, maka cara memproyeksikan benda tiga dimensi buat standarnya. Ada beberapa cara dalam memproyeksikan, yakni orthographic projection atau dikenal dengan sistem Inggris, econometric projection, isometric projection, dan oblique projection. Dewasa ini dengan berkembangnya teknologi komputer, berbagai program aplikasi telah dikembangkan. Nah, di samping itu adalah contoh sistem gambar proyeksi. Gambar yang menunjukkan bagaimana sisi sebuah benda tiga dimensi diproyeksikan ke tiga bidang datar.
Selanjutnya, gambar perspektif bertujuan untuk menggambarkan benda sebagaimana mata melihat benda tersebut. Istilah perspektif berasal dari bahasa Latin perspicere yang bermakna melihat secara benar. Secara teknis konstruktif telah dikembangkan cara penggambaran yang dikenal dengan istilah perspektif linear yang bersifat matematis. Seperti halnya dengan gambar proyeksi, dewasa ini telah dikembangkan pula aplikasi komputer yang memberikan kemudahan dalam menggambar perspektif. Di samping itu adalah contoh gambar perspektif konstruktif. Nah, gambar perspektif dengan objek tangga. Yang kelima yaitu gambar dekorasi. Gambar dekorasi yaitu gambar yang dibuat untuk diterapkan sebagai hiasan pada barang atau benda tertentu untuk menambah kesan estetik barang atau benda tersebut. Wujud gambar dekorasi beraneka macam, baik berupa bentuk geometris maupun bentuk-bentuk organis. Dan di samping itu adalah contoh gambar dekorasi. Yang pertama, ragam hias geometrik. Yang kedua, gambar hias organis. Yang keenam yaitu gambar sket. Gambar sket atau sketsa secara umum dikenal sebagai bagan atau rencana bagi sebuah karya seni rupa, patung, lukisan, desain, produk, dan sebagainya. Dalam bahasa sehari-hari, sket berarti sekumpulan coretan yang akan diteruskan menjadi sebuah gambar jadi. Sket dalam pengertian ini lebih dimaknai sebagai gambar kasar, bersifat sementara, baik di atas kertas maupun di atas kanvas, dengan tujuan untuk dikerjakan lebih lanjut menjadi sebuah karya seni rupa. Dalam perkembangannya, gambar sket kemudian dihargai sebagai karya jadi karena kualitas artistik dari sket tersebut. Hal ini melahirkan tren baru, yakni pembuatan sket sebagai karya yang berdiri sendiri, bukan sebagai sebuah rancangan. Yaitu contoh gambar sket. Yang pertama yaitu gambar sket rancangan bangunan, dan yang kedua itu gambar sket rancangan helikopter karya Leonardo da Vinci, dan yang ketiga yaitu gambar sket
sebagai karya jadi yang berjudul Kantor Pos Besar Yogyakarta, karya Sofyan Salam. Dan yang keempat itu adalah gambar sketch sebagai karya jadi yang berjudul Masjid Tua Katangka Goa, karya Sukarman. Dan yang ketujuh, gambar imajinasi. Gambar imajinasi berupa gambar yang menampilkan objek yang hayali sebagai wujud dari imajinasi sang penggambar. Objek yang digambarkan dapat bertolak dari objek yang dikenal dalam kehidupan atau objek yang sama sekali abstrak. Nah, di samping itu adalah gambar imajinasi yang menampilkan sebagai objek dalam rangka yang imajinasi, karya Seri Kulmus Knopf. Dan yang kedua itu gambar imajinasi yang mengolah wajah manusia menjadi wajah hayali, karya Salaman Kaulan Surabaya. B. Seni lukis. Seni lukis merupakan bidang seni rupa yang khusus karena perannya dalam mempengaruhi perkembangan dunia seni rupa. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari peran pelukis yang tampil sebagai tokoh terdepan dalam melakukan terobosan dan pembaruan. Dominasi seni lukis tercermin pula dalam buku ini, sebagaimana yang terlihat pada banyaknya uraian yang membahas tentang seni lukis. Dengan pertimbangan hal tersebut, uraian tentang seni lukis pada bagian ini hanyalah berupa uraian garis besar saja. Contoh seni lukis yang pertama itu adalah gambar easel yang menopang bidang lukisan. Dan yang kedua, karya seni lukis easel yang berjudul Raja Hijau, karya Hajar Pamadi, Yogyakarta. Dan yang ketiga, mural, lukisan yang dibuat pada dinding pada sebuah sudut kota San Francisco, AS. Dan yang keempat, sapuan warna dengan motif hias untuk memperindah penampilan seekor gajah di India. Dan yang ke-C, seni kaligrafi. Kaligrafi bermakna seni tulis indah, sesuai asal katanya dari bahasa Yunani. Kaligrafi, kali berarti indah, grafia berarti tulisan. Fungsi seni kaligrafi bersifat ganda, yakni selain menjadi tulisan sebagai penampung gagasan penulisnya, ia juga memiliki fungsi estetik atau keindahan. Dalam penulisan seni kaligrafi biasanya digunakan pena atau kuas yang berbeda ketebalannya agar terlihat bentuk tebal tipis yang dihasilkan. Keindahan seni kaligrafi tercapai melalui huruf atau rangkaian huruf yang tegas, berirama dan harmoni. Yang di samping itu, karya kaligrafi yang menampilkan kata-kata mutiara dalam aksara Arab. Dan yang kedua, aksara Bugis, karya Ahmad Aziz Ahmad.
kedua, karya seni rupa yang dibuat dengan teknik cetak. Karya seni rupa yang dibuat dengan teknik cetak lazim disebut seni grafis atau dalam bahasa Inggris disebut printmaking. Proses pembuatan karya ini diawali dengan membuat bentuk image atau citraan yang disebut klise. Setelah image atau citraan pada klise terbentuk, barulah dilakukan percetakan. Nah, di samping itu adalah contoh karya seni cetak. Seni cetak dengan teknik woodcut berjudul Bidding Revolver karya M. Mukhlis Lubis. Dan yang ketiga, karya seni rupa yang dibuat dengan teknik ukir. Mengukir adalah salah satu jenis teknik yang lazim digunakan untuk menghasilkan karya seni rupa. Istilah mengukir biasanya dipahami sebagai teknik pembentukan objek dengan cara memahat atau menoreh bagian-bagian yang akan dibuang dari material yang digunakan untuk mewujudkan objek yang diinginkan. Bahan yang dapat digunakan cukup beragam, namun harus berupa bahan keras seperti kayu, bambu, batu, dan sejenisnya. Karya seni rupa yang lazim dihasilkan dengan teknik ukir berupa karya 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, di samping itu adalah contoh karya dengan teknik ukir. Ukiran pada kayu untuk hiasan interior. Yang keempat, karya seni rupa yang dibuat dengan teknik anyaman, tenun, dan rajut. Menganyam dan menenun adalah teknik berkarya seni rupa yang dilakukan dengan cara susup, menyusupkan, atau silang menyilangkan antara lungsi dan pakan. Karya yang dihasilkan dengan teknik ini disebut seni anyam. Pembuatan seni anyam dalam masyarakat Indonesia merupakan kegiatan yang turun-temurun. Nah, di samping itu adalah contoh karya tenun anyaman dan rajutan. Yang pertama yaitu tenunan tradisional Troja, dan yang kedua anyaman dalam bentuk keranjang, dan yang ketiga hasil rajutan dengan menggunakan mesin. Yang kelima yaitu karya seni rupa yang dibuat dengan teknik sulam. Menyulam adalah teknik berkarya seni rupa pada kain dengan cara menjahit menggunakan tusuk, hias benang, pita, payet, dan variasi bahan lainnya. Bahan dasar yang digunakan dalam menyulam ialah kaos polos atau kain dengan tekstur berlubang yang biasa disebut kain streaming. Warna dan motif yang diterapkan pada kain dibuat bervariasi sesuai dengan kreativitas seniman. Hasilnya disebut karya seni sulam. Karya seni sulam biasanya digunakan sebagai hiasan atau sebagai benda fungsional lainnya. Nah, di samping itu adalah karya seni Sulaiman yang menggambarkan rumah-rumah nelayan di tepi laut. Karya Mul Sunarko, wanita pelukis dan sekaligus penyulam dari Bandung.
Karya seni rupa yang dibuat dengan teknik tempel. Ada 3 jenis karya seni rupa yang lazim diketahui dibuat dengan teknik menempel, yaitu mosaik, kolase, dan montase. Seni mosaik. Seni mosaik adalah jenis karya seni rupa berupa gambar atau lukisan yang dibuat dengan menempelkan potongan-potongan kecil material yang ukurannya relatif sama dengan memanfaatkan warna bawaan material tersebut untuk membentuk objek yang diinginkan. Potongan material dengan warna bawaannya diperlakukan sebagai bahan pewarna. Tempelan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga melahirkan citraan yang menggambarkan motif atau adegan tertentu. Mosaik pada mulanya dikenal sebagai hasil karya yang dibuat dengan menempelkan potongan-potongan batu-batuan berwarna. Karya semacam itu populer pada masa Bizantium. Nah, di samping itu adalah contoh karya seni mosaik. Nah, mosaik karya seni murid sekolah. B. Seni kolase. Seni kolase adalah jenis karya seni rupa yang dibuat dengan menempel potongan, pecahan, atau kepingan material, misalnya kertas, kaca, tegel, kerang, kulit kayu, dedaunan, atau lainnya, yang dimanfaatkan sebagai bagian dari bentuk yang digambarkan. Potongan, pecahan, atau kepingan tidak hanya diperlakukan sebagai bahan pewarna seperti pada mosaik, tapi juga sebagai bagian dari bentuk yang ingin ditampilkan dengan ukuran yang tidak perlu sama untuk setiap bagian. Pada kolase, potongan, pecahan, atau kepingan material yang juga biasanya dari benda-benda bekas dapat langsung ditempelkan menjadi bagian dari objek yang akan digambarkan. Nah, di samping itu adalah contoh karya seni kolase. Nah, karya seni kolase kreasi Raffaele Pagani. Seni montase. Seni montase adalah jenis karya seni rupa yang dibuat dengan menempelkan kertas atau bahan tempelan lainnya yang berisi gambar atau foto. Gambar yang diperoleh misalnya dari majalah atau koran, digunting menelusuri kontur gambarnya, kemudian disusun pada sebuah bidang hingga membentuk tema baru, sejalan hingga kemajuan teknologi. Teknik montase sudah dapat dilakukan melalui olahan komputer dengan menggunakan program untuk aplikasi gratis. Nah, di samping itu adalah contoh karya seni montase. Nah, karya seni montase yang menampakkan foto seekor jerapah yang ditempelkan pada foto yang menggambarkan suasana keramaian lalu lintas.
7 karya seni rupa yang dibuat dengan teknik membentuk dan mengkonstruksi. A. Seni patung. Seni patung adalah jenis karya seni rupa 3 dimensi yang dibentuk menurut jenis bahan yang digunakan. Bahan yang dapat digunakan untuk membuat patung sangat beragam, antara lain tanah liat, batu, kayu, gips, semen, fiber, dan logam. Setiap jenis bahan tersebut memiliki kualitas dan karakter tersendiri, sehingga teknik pengerjaannya relatif berbeda antara jenis bahan yang satu dengan jenis bahan lainnya. Beragamnya jenis bahan yang dapat digunakan untuk mematung sehingga teknik pengerjaannya bervariasi pula. Ada patung yang dibentuk dengan teknik butsir, patung berbahan tanah liat atau semen, teknik pahat dan ukir, patung berbahan kayu atau batu, teknik cor, patung berbahan logam, atau teknik cetak, patung berbahan gips atau fiber. Nah, di samping itu adalah contoh patung yang terbuat dari bahan logam yang menggambarkan burung pada sebuah taman di luar Colorado Springs. Seni keramik. Seni keramik adalah jenis karya seni rupa yang perwujudan objeknya dilakukan dengan menggunakan material non-logam dan anorganik berbentuk padat melalui proses pembakaran bersuhu tinggi. Pada mulanya, keramik lebih dikenal sebagai benda-benda yang terbuat dari bahan tanah liat yang dibakar dengan suhu tinggi, seperti gerabah, genteng, pesolin, dan sebagainya. Dewasa ini, keramik cukup berkembang. Bahan keramik juga tidak hanya dari tanah liat, tetapi juga dari bahan lain seperti kaolin, kuarsa, dan sejenisnya. Teknik membentuk karya seni keramik sebelumnya sampai pada tahap pembakaran dikenal dengan cara ada yang dibutsir, dipijit, diputar, dan dipijit, dipiling, dislab atau dicetak. Penjelasan lainnya atau finishingnya pun bermacam-macam. Ada yang diglasir dan ada pula yang tidak, serta ada yang divariasi dengan memberikan dekorasi dengan cara ditempeli material lain, digambar atau cara lain, serta ada pula yang tidak. Di samping itu adalah contoh keramik karya mahasiswa Fakultas Seni dan Desain UNM. Seni arsitektur. Istilah arsitektur ditransfer dari bahasa Inggris architecture yang asal muasalnya dari bahasa Latin architecture. Secara teknis, seni arsitektur dapat dipandang sebagai karya seni rupa 3 dimensi, sebagaimana halnya dengan seni patung tetapi dalam ukuran raksasa, karena merupakan bangunan yang dalam keadaan tertentu dirancang untuk mengakomodasi ribuan orang seperti stadion, bandar, udara, laut, dan darat, jembatan atau rumah ibadah, karena sifatnya yang raksasa yang menuntut perencanaan dan eksekusi yang rumit inilah. Maka seni arsitektur seringkali dipisahkan dengan seni rupa dan dibahas secara terpisah dan berdiri sendiri. Sebagai karya yang bersifat fungsional, seni arsitektur seyogianya memiliki sifat kekuatan atau ketahanan agar tidak membahayakan penggunanya, kesesuaian dengan fungsi, serta keartistikan wujud. Hal ini sejalan dengan apa yang ditulis oleh Vitruvius, arsitek Romawi di awal abad pertama Masehi. Di samping itu adalah contoh
Seni arsitektur Masjid Raya Sumatera Barat di Padang yang mencerminkan karakter lokal Sumatera Barat. Yang kedelapan, karya seni rupa yang dibuat dengan teknik merangkai dan menyimpul. A. Seni meronse. Seni meronse adalah suatu kegiatan membuat benda-benda kerajinan dengan cara menyusun atau merangkai benda-benda berlubang atau sengaja dilubangi untuk menghasilkan suatu benda dalam wujud baru. Benda dengan wujud baru hasil merangkai tersebut biasanya dimaksudkan sebagai hiasan atau sebagai benda fungsional lainnya. Proses pembuatannya tidak terlepas dari pertimbangan aspek keindahan, sehingga produk tersebut digolongkan sebagai salah satu jenis karya seni rupa. Untuk menamai jenis karya seni rupa ini disebut karya meronse. Dari samping itu adalah contoh karya yang diciptakan dengan teknik meronse dengan bahan permen. Seni makrame. Seni makrame adalah jenis produk kerajinan yang dibuat dengan cara merangkai atau menyimpul benda-benda berupa tali. Seperti halnya karya meronse, makrame juga dibuat sebagai hiasan atau sebagai benda pakaian lainnya, yang proses pembuatannya melibatkan pertimbangan rasa indah. Karya makrame dapat dijumpai mulai dari yang sederhana seperti gelang, gantungan kunci, dan kalung, sampai yang rumit seperti pada hiasan interior dan busana. Dan di samping itu adalah contoh karya makrame. Karya makrame dengan motif bintang 6. Yang C. Seni Ikebana. Ikebana adalah karya seni rupa yang dihasilkan dengan cara merangkai bunga. Ikebana merupakan salah satu kebudayaan yang berasal dari Jepang dan telah berkembang di Indonesia. Rangkaian bunga disusun dengan memperhatikan jenis bunga, tempat bunga, cabang-cabangnya, dan sekeliling penempatannya untuk menghasilkan karya ikebana yang indah. Komposisi ikebana terdiri atas bunga, rumput, dan tanaman lainnya yang dapat dirangkai. Umumnya bunga yang dirangkai berupa bunga hidup, namun seiring dengan perkembangan rangkaian tersebut sudah menggunakan bunga imitasi yang lebih tahan lama. Nah, di samping ini adalah contoh karya ikebana kreasi Yoshiko Nakamura.
Yang kesembilan, karya seni rupa yang dibuat dengan teknik membatik. Seni batik pada mulanya adalah jenis karya seni rupa yang dihasilkan dengan sebuah teknik menggambar di atas kain dengan menggunakan malam atau lilin dan cutting untuk menutupi area yang tidak ingin dikenai pewarna serta melakukan pencelupan pada cairan pewarna untuk mewarnai area yang diinginkan. Karya seni batik dengan teknik ini disebut batik tulis. Perkembangan selanjutnya, berkarya batik ada yang dilakukan dengan teknik stempel yang menggunakan centing cap, serta ada pula yang dilakukan dengan cara mengikat bagian yang ingin ditutupi pada saat mewarnai atau mencelupan. Karya seni batik yang dihasilkan dengan sistem cap dinamakan batik cap, sedangkan karya seni batik yang dihasilkan dengan teknik ikat dinamakan batik ikat atau batik jumputan. Nah, di samping adalah contoh karya batik. Seorang wanita sedang membatik dengan menggunakan alat canting. Yang ke-10 yaitu karya seni rupa yang dibuat dengan teknik lipat. Seni melipat. Seni melipat kertas merupakan cabang seni rupa yang telah tua. Ia berkembang di negeri timur, Cina, Jepang, dan di negeri barat Eropa. Di masa ini, seni melipat kertas dikenal dengan nama origami, nama yang digunakan oleh orang Jepang. Tempat seni melipat kertas tumbuh dan berkembang selama ratusan tahun. Pelipatan kertas menghasilkan beragam bentuk tiga dimensi seperti burung, binatang, rumah, topi, dan semacamnya. Yaitu istilah origami berasal dari bahasa Jepang yaitu ori lipatan dan kami kertas yang kemudian berubah menjadi gami. Di masa kini origami digunakan sebagai istilah untuk menamai seni melipat kertas. Di dalam pembuatan origami ada yang sama sekali tidak membolehkan penggeleman dan penggunaan gunting untuk memotong kertas. Ada pula yang membolehkannya. Di Jepang dikenal istilah origami yang bermakna seni lipat kertas yang membolehkan pemotongan kertas. Contoh karya origami. Origami yang berjudul Kembang karya Charmaine Sprung. Yang ke-11, karya seni rupa yang dibuat dengan olahan komputer. Seni rupa komputer. Seni rupa komputer atau computer art mengacu pada seni rupa yang memanfaatkan teknologi komputer dalam penciptaannya. Ada yang menyamakannya dengan istilah seni rupa digital atau digital art. Ada pula yang membedakannya. Nah, di samping itu adalah contoh karya seni rupa komputer. Nah, gambar yang dihasilkan oleh program komputer
12 yaitu karya seni rupa yang ditata atau dipertunjukkan. A. Seni instalasi. Seni instalasi merupakan istilah yang luas mencakupi berbagai upaya dari perupa dalam mengekspresikan gagasannya dengan cara memasang atau menata benda. Benda apa saja termasuk karya seni rupa? Di lantai, di permukaan tanah, di dinding, atau digantung. Contoh karya seni rupa instalasi yaitu seni instalasi yang berjudul Seni Rupa Land Rover. Yang B. Seni rupa happening atau seni rupa pertunjukan. Seni rupa happening atau disingkat happening saja merupakan sebuah bentuk improvisasi atau pertunjukan spontan dari seorang atau beberapa orang perupa. Happening dapat didefinisikan sebagai sejumlah kejadian yang secara sengaja dilakukan pada suatu lingkungan yang telah direncana sebelumnya. Nah, di samping itu adalah contoh karya seni rupa happening. Seni rupa happening yang dipresentasikan di Makassar oleh Is Hakim dan rekan. Yang D. Jenis karya seni rupa menurut sikap batin senimannya. Jenis karya seni rupa berdasarkan sikap batin penciptanya pada dasarnya dapat dikelompokkan atas 3 yakni 1. Sikap batin pencipta yang cenderung mengikuti peraturan atau pakem yang telah mentradisi baik menyangkut tema maupun teknik penciptaan. Sikap batin seperti ini menghasilkan karya seni rupa yang dikenal sebagai seni rupa tradisional. Dan 2. Seni batin pencipta yang bijak pada filosofi modernisme yang sangat mementingkan kebaruan, kebebasan, orientasi masa depan, dan universalisme. Sikap batin ini menghasilkan karya seni rupa modern. Serta 3. Sikap batin pencipta yang berpijak pada postmodernisme yang berupaya untuk memberi penghargaan terhadap hal yang disampingkan atau diremehkan oleh modernisme seperti tradisi kebiasaan lama dan kelokalan. Sikap batin yang demikian ini menghasilkan karya seni rupa postmodern. Karya seni rupa tradisional. Batas karya seni rupa tradisional dapat dipahami dengan mudah setelah memahami batas istilah seni rupa dan istilah tradisional. Batasan istilah seni rupa telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa segala bentuk ekspresi pengalaman estetis yang dilakukan secara sadar oleh manusia melalui media titik, garis, bentuk, warna, tekstur, dan ruang. Sedangkan istilah tradisional adalah kata sifat yang berasal dari kata dasar tradisi yang berarti turun-temurun dari generasi ke generasi hingga masa kini. Jadi istilah seni rupa tradisional bermakna karya seni rupa yang pembuatannya telah mentradisi. Nah, di samping ini adalah contoh karya seni rupa tradisional yaitu wayang kulit Jawa.
seni rupa modern. Istilah modern secara umum seringkali diartikan dalam hubungan dengan masa atau waktu, yakni sesuatu yang baru. Namun pada bidang seni rupa, istilah modern diartikan tidak berkenan dengan masa atau waktu, melainkan dalam hubungannya dengan sikap batin dan materi lahirnya sebuah karya. Bila pada karya seni rupa tradisional, keterikatan pada norma dan bentuk tradisi sebagai ciri utama. Sebaliknya, pada karya seni rupa modern, ketidakterikatan pada norma dan bentuk yang mentradisi. Pada seni rupa modern, kebebasan dan kreatifan sebagai ciri utama. Sikap batin seniman modern mengutamakan kebebasan dan mendorong kreatifan dalam ekspresi. Beberapa ciri karya seni rupa modern adalah: 1. Menonjolkan kreativitas gagasan, ide, teknik. 2. Berorientasi ke masa depan, bukan pada masa lalu. 3. Bersifat universal. Dan yang keempat, menunjukkan individualitas, dan karena itu nama penciptanya menjadi penting. Gerakan seni rupa yang terjadi dalam dunia seni rupa yang mulai marak pada abad ke-19 yang kemudian berlanjut pada abad ke-20 yang melahirkan beragam aliran seni rupa seperti ekspresionisme, impresionisme, realisme, surrealisme, kubisme, dan abstraksionisme. Contoh karya seni rupa modern dapat dilihat pada bagian yang membahas tentang corak karya seni rupa. Yang ketiga yaitu karya seni rupa postmodern. Sebagai sebuah istilah, postmodern telah dikenal sejak tahun 1930-an, tetapi barulah mulai populer pada dekade 1970-an. Seni rupa postmodern berpijak dari filosofi postmodernisme yang berpandang bahwa modernisme telah gagal menciptakan dunia yang lebih baik sebagaimana yang dicita-citakannya. Modernisme dipandang sebagai penyebab dari kerusakan lingkungan akibat eksplorasi yang berlebihan. Diciptakannya senjata pemusnah massal yang makin mengancam kehidupan. Terjadi kesenjangan yang semakin lebar antar si kaya yang menguasai modal dan teknologi dengan si miskin yang tidak berdaya karena tidak memiliki aset. Nah, di samping itu ada contoh karya seni rupa postmodern. Karya seni rupa yang berjudul pendewaan otak manusia dengan teknik assemblase oleh Lubo Artistek. Demikianlah uraian tentang berbagai jenis karya seni rupa. Disadari bahwa tidak semua jenis karya seni rupa tercakup dalam uraian ini. Meski demikian, berbagai jenis karya seni rupa yang diuraikan di sini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang hal tersebut. Demikianlah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.